Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teh Iim. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, biiznillah atas izin Allah. Udah hampir 1 minggu ini ya, mungkin Teteh tidak menemani kalian di YouTube Al-Asran ini. Semoga semua yang baru bergabung sama Teteh selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehat walafiat, sehat lahir batin kita ya. Segala situasi kondisi apapun pada saat ini semoga selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jamaah al-asran rahimakumullah, kali ini Teteh pengen ngobrol aja, pengen ngobrol. Tentunya ngobrol harus ada selalu yang bermanfaat ya bagi kita semuanya. Ingin sedikit membahas tentang syuhun. Ya, tentang syuhun. Apa Teteh itu syuhun? Ya, nanti kita sedikit ngobrol ya tentang syuhun ini. Sebetulnya syuhun ini termasuk merupakan salah satu penyakit hati ya, salah satu penyakit hati. Kita tahu betul ya bahwa hati itu merupakan salah satu bagian yang sangat penting, bahkan sangat, sekali lagi sangat penting bagi fisik ataupun jasad kita. Bahkan ketika hatinya baik, hatinya soleh gitu ya, maka nanti seluruh fisik, seluruh jasad pun itu akan ikut baik. Tetapi ketika hati kitanya buruk, ketika hati kita penuh dengan penyakit, ya maka jasad atau fisik kita pun akan ikut sakit seperti itu. Namun sayang sekali ya, sayangnya tentang hati ini dan segala penyakit hati ini jarang ditelaah, jarang dipelajari, jarang didalami. Apalagi kalau sampai diamalkan, apalagi untuk akhir zaman ini. Kenapa Teteh berani mengatakan hal seperti ini? Karena Teteh ingat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali kan mengatakan seperti ini. Waqad indarasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu. Kata Imam Ghazali, ilmu untuk mempelajari, ilmu untuk mengenal penyakit hati itu nyaris musnah. Untuk mempelajarinya aja itu hampir musnah. Ya bagaimana kita mau mendiagnosanya, ya bagaimana kita mau mengobatinya. Untuk mengetahuinya aja penyakit itu udah hampir musnah. Nah inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Berbeda dengan kalau yang sakit itu adalah jasad atau misalkan fisik kita. Apa aja lah gitu. Apa ya misalkan, yang simpel kita sakit gigi misalkan. Kalau kita sakit gigi ya kita tuh akan langsung sat-set gercep gitu ya. Langsung mencari solusinya kan gitu. Cari langsung nih obatnya nih. Kita langsung pergi ke apotek, gak kuat ini sakit gigi ini. Gak kunjung sembuh, kita langsung pergi ke dokter. Segercep itu kan kalau misalkan sakit apapun itu yang kita rasakan, iya kita langsung cari tindakan gimana nih solusinya gitu biar cepat sembuh. Tetapi sangat jarang sekali kalau misalkan penyakit hati secepat mungkin kita untuk mengobatinya. Bahkan jangankan untuk mengobatinya, bahkan tak sedikit orang tersebut pun itu nggak sadar. Benar-benar nggak sadar kalau dirinya itu sebetulnya hatinya sakit. Dia tuh nggak sadar kalau di dalam hatinya tertanam ada sifat hasudkah, riyakah, ujubkah, takaburkah, bakhilkah, atau apalah penyakit-penyakit hati yang lainnya. Jangankan untuk mengobati. Dirinya aja dia itu nggak sadar. Padahal penyakit di dalam hatinya sudah sangat kronis sekali. Udah sangat membahayakan, udah fatal ini misalkan. Dia tuh nggak sadar. Dan bahayanya di dalam penyakit hati ini penyakit ini yang akan dibawa nanti ke akhirat. Berbeda dengan penyakit fisik, ya wis kita meninggal ya wis sudah. Tetapi kalau untuk penyakit hati, penyakit batin ini nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Nah itulah yang harus sebetulnya kita lebih diutamakan sebetulnya. Karena kalau hati kita baik ya insya Allah nanti seluruh fisik jasad kita pun
ikut baik. Kenapa kita tidak difikirkan ke induknya, ke akar permasalahannya itu, masalah hati ini. Banyak memang penyakit hati itu, dan untuk proses atau misalkan tirakat pengobatan atau penyembuhannya itu pun kalau menurut Teteh itu sangat sulit dan begitu panjang ya. Kenapa dikatakan sangat sulit dan begitu panjang? Ya karena yang tadi Teteh bilang kan, jangankan kita untuk mengetahui bagaimana cara mengobatinya. Untuk penyakitnya aja kan kita nggak terlalu paham, nggak terlalu tahu. Misalkan kita tuh punya penyakit hasud, misalkan hati kita itu punya penyakit ria gitu. Tahu nggak apa itu ria? Oh, aku pernah dengar katakan ria itu seperti itu, hasud itu seperti itu, takabur itu seperti itu. Itu baru berbicara definisi secara harfiah, secara pendeknya. Karena kalau misalkan kita mengaji lebih dalam lagi, sebetulnya apa itu banyak sekali pretelan tentang penyakit hati itu gitu. Jadi membahas ria pun itu banyak sekali nanti kajian-kajian yang lebih dalamnya lagi. Dan itu tidak semua awamul mukminin tuh tahu gitu. Karena pretelannya itu kalau Teteh misalkan baca dalam beberapa referensi kitab, Masya Allah, ngebahas bab ria aja itu sangat panjang dan sangat banyak sekali itu pembahasannya gitu. Makanya ya gimana kita mau tahu mengobatinya kalau penyakitnya aja kita nggak tahu. Belum lagi nanti kita bagaimana nih prosesnya untuk mengobati penyakit hati itu, ya kan? Gitu. Gimana nih tindakannya? Apa yang harus dilakukannya? Ya. Dan apa yang harus dijauhinya? Misalkan kalau orang yang terkena penyakit hati ini dan hati ini. Ya, sebetulnya tidak seperti jauh ya seperti penyakit jasad kita. Misalkan kita yang terkena penyakit diabetes, kata dokter kalau sekarang jangan terlalu banyak makan gula-gula gitu. Sedangkan setiap hari kita menemukan makanan-makanan yang ada di depan kita sekarang sudah banyak gula. Sulit kan? Karena terlalu banyak rongrongannya gitu, sehingga kita tuh penasaran pengen nyicip lagi. Kita terkena kolesterol misalkan, kata dokter udah jangan terlalu banyak makan lemak jahat misalkan. Sedangkan sekarang di depan kita makanannya itu hampir semua terpapar dengan gorengan atau lemak jahat misalkan. Dan itu kan pasti akan lebih menyulitkan kita untuk proses pemulihan atau pengobatannya, karena terlalu banyak rongrongannya gitu, sehingga nafsu kita bisa aja kan kalah seperti. Makanya barusan Teteh kata memang untuk mengobatinya pun ya ini cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup panjang seperti itu. Artinya waktu yang cukup panjang itu ya wajib kita mengetahui dulu ilmunya, berarti kita wajib ngaji. Ya, udah mah kita tahu ilmunya, maka artinya kita mulai dari sekarang wajib ngaji mengenai ilmu tasawuf atau ilmu yang berkajian dengan hati. Nah, baru nanti kita terapkan sedikit-sedikit gitu. Dan itu sulitnya, dan lebih sulit itu adalah ketika kita menerapkannya itu. Maka harus ada yang selalu mengingatkan kita terus menerus. Hari ini kita ngaji, besoknya harusnya kita ngaji, besoknya lagi harusnya kita ngaji, dan besoknya lagi harusnya kita ngaji. Kenapa? Agar terus ada yang mengingatkan kita. Makanya wajar kalau Allah mengatakan wajib bagi kita, umur kita dihabiskan waktu untuk menuntut ilmu. Agar apa? Agar terus ada yang mengingatkan kita, dan mengingatkan kita. Nah, kalau kita ngobrol penyakit hati ini, sebetulnya induknya atau biangnya, kata Rasulullah SAW itu ada 3 biang atau ada 3 induk. Kata Rasulullah salasun muhlikatun, jadi ada 3 nih penyakit dari biang berbagai penyakit hati itu. Yang pertama syuhun muta'un, pelit tetapi pelitnya itu kita dituruti. Kemudian wahawan muttaba'un, nafsu yang dituruti juga sama diri kita. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan kita itu sombong, kita ujub, kita takabur terhadap diri kita sendiri. Nah, itulah biangnya dari segala berbagai penyakit hati. Nah, tentang sifat yang buruk atau penyakit hati tersebut, yang pertama kata Rasulullah kan barusan dikatakan syuhun. Ya, jadi syuhun itu apa tadi? Syuhun itu kayak
Kayak bakhil sebetulnya ya. Syuhun itu kayak bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Tetapi ini lebih parah. Ini lebih parah dari bakhil. Kalau perbedaannya bakhil dengan syuhun, kalau bakhil itu pelit akan apa yang dimiliki oleh dirinya. Dia gak mau mengeluarkannya. Itu bakhil. Misalkan contoh gini, dan ya kalau mau dibilang wajar, ya wajar itu sifat kemanusiaan, meskipun ini gak boleh kita turuti dengan hawa nafsu kita, sifat bakhil ini gak baik. Misalkan kita punya harta sendiri kan, kita punya harta sendiri, kita merasa itu harta adalah milik kita seutuhnya karena kita merasa yang mencari nafkah, yang mencari rizki, yang capeknya kita, yang susah payahnya kita, yang bekerjanya kita, sehingga kita berpikir ya kalau itu semuanya adalah milik kita. Meskipun padahal kita gak sadar secara hakikatnya itu Allah adalah yang maha memberi. Tapi karena kita merasa kita yang capek keseharian untuk mencari uang finansial tersebut, sehingga tidak sedikit orang-orang berpikir kalau itu memang uang aku dapatkan ya semata-mata karena akan lelahnya aku gitu. Nah, dikarenakan punya merasa memiliki itu, ya karena merasa milik dirinya, sehingga orang ini menjadi bakhil. Sehingga orang ini jadi tidak mau misalkan membayar zakat gitu. Kenapa nggak mau membayar zakat? Ini uang aku capek cari uang, masa aku harus berikan kepada orang lain? Karena menganggap dan merasa kalau uangnya itu adalah hasil dari jerih payahnya, tanpa ada menggantungkan hatinya kepada Allah. Dan yang bakhil ini apalagi untuk bersedekah yang sifatnya sunnah, yang sifatnya wajib aja, yang zakat aja dia gak mau mengeluarkan gitu. Apalagi yang sunnah, yang sifatnya sedekah sunnah, oh dia lebih gak mau lagi. Jadi orang bakhil ini kemungkinan besar perasaannya udah sedikit-sedikit menipis, sudah sedikit-sedikit hilang perasaan dalam hatinya. Ya, kan terkadang ketika kita melihat orang yang lebih lemah di depan kita, ada rasa iba, ada rasa sayang, ada rasa kasihan, maksudnya ada rasa kasihan kan terhadap orang yang lebih lemah, sehingga kita ingin bersedekah, sehingga kita ingin memberi, melihat mengijir dari sifat kemanusiaannya. Nah, orang yang bakhil ini perasaan hatinya itu sedikit-sedikit terkikis dari sifat kemanusiaannya itu. Dia sudah tidak terlalu peduli akan kesusah payahan orang lain. Hatinya itu yang lebih buruk dari dampak bakhil ini, karena menghilangkan sifat apa ya itulah sifat kasih sayang terhadap sesama manusia gitu. Karena dia merasa kalau uang yang aku cari selama ini ya itu karena lelahnya aku gitu ya. Kenapa kamu gak cari sama seperti aku dong, aku juga capek nih cari uang gitu. Kenapa kamu gak cari sendiri misalkan, seperti itu. Awal mulanya dari sifat bakhil ini. Nah, ada yang lebih bahaya lagi dari bakhil ini apa? Syuhun. Kalau syuhun itu kita nggak merasa ridho, kita merasa atas milik orang lain. Kalau bakhil itu kita pelit terhadap barang milik kita, harta milik kita. Tapi kalau syuhun itu akan barang atau milik atau harta orang lain gitu. Itu syuhun. Misalkan tetangga kita, saudara kita gitu ya, atau siapa aja mungkin yang tidak kita kenal, misalkan mendapatkan rezeki lebih melimpah daripada kita gitu ya. Tetangga kita tahu-tahu esok hari rumahnya semakin membesar, lebih esok hari sekarang semakin meningkat rumahnya, esok hari kendaraannya semakin bagus, tapi hati kita gak ridho. Hati kita gak ridho ketika kita melihat orang lain, melihat tetangga kita lebih dari diri kita. Kita gak ridho aja sama Allah. Gak ridho, aku gak ridho itu tetangga aku, saudara aku, bahkan orang yang gak aku kenal, aku gak ridho rizkinya lebih banyak daripada aku. Loh, itu kan emang jatahnya yang Allah berikan kepada orang lain. Kenapa kita yang ikut sibuk dalam hati kita seperti itu? Itulah yang lebih tinggi dari bakhil, itu adalah syuhun. Jadi syuhun itu lebih pelit hatinya, bukan akan harta miliknya, bahkan terhadap harta orang lain. Nah, bagaimana dong
Kalau kita ingin jauh dari sifat syuhun atau bakhil, ya jangan diikuti. Ya jangan diikuti oleh diri kita. Ya, kalau kita ada rasa pelit, nggak mau kita berbagi, jangan diikuti. Belajarlah bersedekah. Belajar bersedekah itu diawali dulu dengan hal-hal yang kita anggap cukup kecil agar menumbuhkan dulu rasa perasaan, sifat kemanusiaan dalam hati kita, gitu. Yang kecil-kecil aja dulu, meskipun hanya sekitar 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Kita di jalan ketemu dengan orang yang memang layak atau patut kita beri 1.000, 2.000 rupiah itu, gitu. Atau misalkan kita di tetangga kita ketemu dengan anak yatim yang sangat memprihatinkan sekali, gak apa-apa kita bersedekah dengan uang sekecil mungkin, hanya 5.000 rupiah, kita memberi jajan pada anak itu hanya 3.000 rupiah. Dawamkan aja, biasakan aja gitu. Jadi kita nggak merasa itu suatu beban, karena ya nominalnya juga kan kecil. Jadi itu aja, rutinitaskan aja ke hal-hal yang bisa kita dianggap kecil. Kita punya makanan di rumah, ada sisa-sisa makanan, berilah ke tetangga sisa makanan tersebut yang memang benar-benar sangat membutuhkan dan merasa ya yang membutuhkan lah terhadap makanan itu ya, yang kita anggap ini wajar nih kalau untuk dikasih, seperti itu. Belajar aja dulu dengan hal-hal yang kecil, dan sebetulnya bersedekah itu tidak dilihat dari nominalnya oleh Allah, tidak dilihat oleh nominalnya gitu, tetapi dilihat oleh Allah itu adalah sejauh mana kepayahan kita mengeluarkan bersedekah itu, maka akan semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Misalkan gaji kita per bulan itu 100 juta, misalkan gaji kita per bulan 100 juta, tetapi kita hanya mampu bersedekah misalkan hanya 200.000 rupiah, sisanya itu masih banyak kan. Dari 100 juta kita bersedekah selama sebulan ini 200.000 rupiah. Tapi misalkan kita ini ya punya gajinya per bulan, misalkan gaji UMR gitu ya, misalkan sekitar 3 juta, 4 juta. Tapi setiap bulannya kita misalkan mampu bersedekah sekitar 150.000 rupiah misal gitu ya. Beberapa sih sebenarnya nominalnya sebagai contoh. Kalau kita dibandingkan dengan tadi orang yang punya 100 juta per bulan, dia hanya mampu bersedekah 200.000, kita yang punya gajinya 3 juta mampu bersedekah 150.000. Ya sebenarnya kalau kita dilihat dari hitungan itu lebih besar mana sih ya? Sebenarnya kalau lebih besar yang hanya punya gaji 3 juta tapi mampu bersedekah 150.000. Makanya kata Allah pun ini akan dilihat sebagaimana besar pahalanya itu adalah tergantung kesyafatan kita. Sejauh mana kita kepayahan yang kita korbankan untuk kita keluarkan, seperti itu. Dan tentu ya di sini lebih jauh kita harus melihat dari segi keikhlasannya. Kalau kita bicara keikhlasan lebih panjang lagi ya pembahasannya. Nah, terus kalau kita berbicara kembali terhadap sifat bakhil ini atau pelit ini ada dampaknya enggak gitu ya? Kalau misalkan kita belajar hawa nafsu akan sifat bakhil atau apalagi kesyuhun ini. Tentu karena kita ingat dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah berkata terhadap orang yang bakhil ada di depan beliau, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka nanti kamu akan mendapatkan salah satu dari 7 musibah. Nah, apa nih salah satu dari 7 musibah itu? Yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika nanti kamu meninggal, kamu mati, maka sisa-sisa harta yang kamu miliki itu tidak menjadi harta yang diridhoi oleh Allah, tetapi akan menjadi harta rebutan yang diperjalankan tidak di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya kita bayangkan aja, kita setiap hari bekerja ya, siang malam kita bekerja, capek lah kita bekerja siang malam. Matilah kita. Sisa-sisa hartanya ini kita wariskan kepada anak-anak kita. Justru sisa-sisa harta warisannya itu misalkan menjadi suatu perdebatan, saling bersengketa untuk saling menginginkan sisa harta warisan dari ibu bapaknya tersebut. Dan setelah anak-anaknya mereka memiliki akan sisa warisan dari ibu bapaknya, bukannya dijadikan suatu amal, bukannya dijadikan suatu perjalanan yang lebih diridhoi oleh Allah, tetapi sisa hartanya itu justru dijadikan ladang apa? Ladang untuk lebih bermaksiatan anaknya kepada Allah. Seperti itu. Rugi, sangat rugi sekali. Kita udah capek payah mengumpulkan harta, keburu mati, ketika nanti di akhirat seluruh harta kita akan dihisab, akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ketika kita meninggal, apa yang kita dapatkan? Anak kita tidak mau mendoakan kita. Hari-hari aja ketika ibu bapaknya meninggal, tidak mau mendoakan ibu bapaknya. Enggak mau hartanya disisihkan atau misalkan disedekahkan untuk amal ibu bapaknya, tidak mau. Justru itu sisa hartanya malah dipakai berpoya-poya atau semakin bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, Abu Sallallahu alaihi sultan jairan. Musibah yang kedua itu adalah begini. Ini kemungkinan besar yang terbayang sama kita ini adalah ketika mencari nafkahnya atau mencari hartanya itu, misalkan pernah korupsi atau misalkan pernah menzalimi orang lain, enggak korupsi kok tapi usahanya itu licik, misalkan menipu usahanya, menzalimi orang lain misalkan. Nah, maka ketika orang ini nanti mendekati wafat, ketika mau mendekati sisa umur hidupnya, padahal dulunya ini orangnya kaya-kaya gitu ya ketika usahanya. Tapi ketika di akhir hayatnya ini menjadi orang yang begitu sangat melarat, hartanya itu diambil jadi melarat gitu. Dan bahkan dia itu dihinakan, dipermalukan, dibongkarkan kebusukannya di depan orang lain. Yaitu misalkan karena korupsi atau pernah diambil, dihinakan, orang lain pada tahu kejelekannya, atau pernah usahanya pernah menipu misalkan, atau orang lain misalkan, sehingga orang lain itu tahu atas kebusukan dan dia sekarang menjadi jatuh lebih miskin misalkan hartanya, karena diambilkan harta-harta itu. Yang ketiga, uyuhayiju syahwatan tusidu. Yang ketiga, kita itu akan dicoba, diuji oleh Allah, akan dikasih nafsu, akan dikasih syahwat yang begitu besar dan sangat sulit terkendali, bahkan syahwat nafsunya itu semakin terus menjadi sampai enggak merasa kenyang. Enggak merasa kenyang. Misalkan hartanya yang melimpah ruah, dipakai syahwat, dipakai nafsu, dipakai untuk berjudi, dipakai untuk mabuk, nauzubillah, dipakai untuk jajan wanita-wanita misalkan. Ternyata kenyang, enggak cukup satu wanita besok pengen lagi. Enggak cukup satu kali judi, ini aja judi terus sampai mabuk. Untuk apa itu? Jadi nafsu syahwat ini yang paling menakutkan itu adalah dia enggak merasa kenyang, pengen dilanjut sampai nanti habislah hartanya bahkan sampai merusak harta dirinya. Nauzubillah min dzalik ya. Dan yang keempat akan diuji au yabdu'un. Jadi au yabdu'un itu apa ya? Kita itu jadi berinisiatif misalkan, kita jadi berinisiatif, kita berusaha nih, kita berinisiatif. Wah, sepertinya kalau aku investasi ini, aku menyimpan saham di sini, investasi ini, ini seperti usaha aku akan semakin maju gitu. Justru ternyata itu adalah sebab di awal kita jadi orang yang rugi, kita jadi orang yang bangkrut gitu. Kalau di dalam usaha ada rugi wajar ya, kalau dalam usaha ada rugi, ada untung, ada rugi, atau misalkan setah itu wajar gitu. Tapi ini sampai si hartanya itu merugi-ruginya gitu. Istilahnya apa ya? Sampai sebangkrut-bangkrutnya gitu. Yang tadinya dia berpikir kalau berinvestasi ini akan semakin melimpah hartaku, ini jangan rugi. Ini jangan sampai habis harta yang dia miliki, pun sampai habis bangkrut-bangkrutnya gitu. Atau juga kan seperti itu. Dan untuk yang
kelima, orang ini akan mendapatkan musibah dunia. Misalkan apakah kebakaran, apakah tenggelam, apa jadi pokoknya musibah dunia. Tetapi dari musibah dunia itu orang ini menjadi habis-habisnya gitu. Ya kalau misalkan kita kebakaran, tapi masih ada hal yang lain, masih usaha masih tetap jalan, investasi pun ada, tabungan ada, artinya masih bisa melanjutkan hidup dengan nyaman. Tetapi kalau orang ini ketika mendapati musibah apapun itu berupa bentuknya, dia itu udah habis, udah nggak bisa, ya udah habis aja udah, ya hampir sama seperti hal yang sebelumnya, kayak bangkrut-bangkrutnya gitu. Jadi ini habis ya habis-habisnya. Cuma ini caranya dikarenakan orang ini mendapatkan musibah, misalnya kayak bencana kayak kebakaran atau gempa atau apalah seperti itu. Dan untuk musibah yang keenam pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ayusibuhu illa daimatun. Kita itu akan diberi sakit, sakitnya sakit yang apa ya? Terkena penyakit yang panjang, terkena penyakit yang sangat parah sekali, saking parahnya itu sampai sulit kesana sini untuk mencari kesembuhan, sampai menghabiskan seluruh hartanya. Lucunya kan dulu kita itu ketika sembuh kita susah payah mengumpulkan harta ya kan. Sampai rasa sakit pun nggak dirasa oleh diri kita ya karena saking sibuknya kita mengumpulkan harta. Tapi ketika kita sakit beneran, sakit-sakitnya beneran, ya kita itu ingin mencari kesembuhan sampai habislah seluruh harta kita. Lucu kan seperti itu. Ya begitu makanya kita perlu ada keseimbangan kan di dalam hidup ini. Ya karena pengen sembuh orang ini sampai habis seluruh hartanya sampai habis gitu kan. Ada yang seperti itu sampai habis seluruh harta. Jadi ada untuk musibah yang terakhir dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, orang ini dikasih musibahnya itu menyimpan suatu harta. Menyimpan suatu harta di mana gitu dia. Sampai dia lupa gitu, saking kayanya kemudian saking kayanya dia itu lupa kalau dia pernah menyimpan harta di mana gitu. Ya jangan kan dia bisa menikmati hartanya itu, uang hartanya jadi dia lupa gitu ya. Karena kita saking banyaknya harta, tidak semua harta itu bisa kita nikmati. Kita punya rumah itu sampai puluhan, punya rumah di sana di sini, dan semua rumah itu bisa kita nikmati misalkan. Ya itu pun berupa apa aja deh, mau berupa uang atau barang. Kita lupa nikmati mana gitu, mau kita nikmatin gimana, mau kita juga lupa. Itu adalah salah satu musibah yang akan didapat oleh orang yang tidak mau berzakat atau orang yang bakhil seperti itu. Ini syukur berbeda ini, lebih parah kalau yang syukur. Nah, dari semoga intinya beginilah. Jadi intinya harta yang dititipkan oleh Allah kepada diri kita. Kalau kita melaju hawa nafsu sehingga kita menjadi orang yang bakhil, sehingga kita tidak mau menyisihkan atau mengeluarkan harta ini di jalan ridhonya Allah, justru harta yang dititipkan Allah kepada kita ini menjadi jalan maksiat kita kepada Allah, maka ya itu harta akan menjadi naas. Jangankan di akhirat, di dunia pun itu harta akan habis dengan sendirinya. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah dari hartanya itu oleh kita dipakai suatu maksiat. Maka maksiat itu akan menjadi suatu hisaban, pertanggung jawab yang begitu sangat pedih, yang begitu sangat berat yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Tapi sebenarnya harta yang dititipkan oleh Allah kepada diri kita, kita rela mengorbankan, kita sisihkan untuk infak kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Nah, itulah yang dikatakan dengan harta yang abadi, harta yang dibawa mati. Masya Allah ya. Semoga kita berdoa kepada Allah dijauhkan sifat bakhil dalam diri kita, apalagi sampai sifat syuhun, kita iri, kita dengki, kita iri terhadap rezeki yang Allah titipkan kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Semoga selalu bermanfaat akan kajian yang kita sampaikan di konten YouTube pada saat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.